lagi sama gue di S Channel ya nggak? Hari ini gue lagi seneng. Walaupun pas corona tapi ada kado menarik dari saudara gue buat gue, yaitu baliknya ini motor. Motor kafir. Kenapa gue bilang kafir ya kan? Ini bahasa dari sepupu gue sih. Platnya 6651 KFR. 665 tambah 1 sama dengan 6. Jadi 666 kafir ya kan. Bercanda ya, cuman bukan itu juga maksudnya. Kenapa gue senang sama ini barang? Ya enggak. Ini barang sebenarnya adalah motor pertama gue yang ngajarin gue gimana caranya gue bisa naik motor. Dan ini motor juga termasuk motor bersejarah karena ini motor dibeli dari motor warisan nyokap gue almarhum. Jadilah ini pada saat tahun 2005. Dan kenapa ini bisa hilang dari rumah gue atau berpindah ke pemilikan, yaitu salah satunya karena dulu ada kebutuhan uang, jadi dijual sama saudara gue. Sampai akhirnya kemarin didengar tuh dia mau jual karena istilahnya udah nggak kepake. Dan ini motor Jupiter MX tahun 2005 Gen 1, ini borosnya naujubillah min jalik, sama Satria 2 tak hampir sama. Kalau gua nggak salah inget kemarin tuh bensinnya 1:20. Karena sekolah gue di Cipinang, rumah gue di Pondok Gede, PP itu gua habis 1 liter 1 hari. Tapi seboros-borosnya motor ya masih bisa di cover lah ya. Dan ini diambil balik sama bokap, belum dibayar, tapi BPKB dan STNK sudah di rumah. Karena ya begitulah ya namanya sama saudara. Biarpun banyak minusnya, sebagai contoh nih ya kan, di bagian sini nih ada sedikit pecah bekas nabrak. Terus ada beberapa cat yang berbeda karena memang habis laka, sempat crash beberapa kali selama di sepupu gua. Spion sudah nggak original, tapi it's okay, perintilan-perintilan masih bisa kita balikin, nanti akan jadi project restorasi. Tapi untuk velg ban masih originalnya dia. Seal shock juga sepertinya ini baru, nggak masalah ya, baret-baret wajar lah karena ya begitu, namanya juga motor tua. Ini juga baut nggak ada satu ya nggak. Terus mika lampu ini besot-besot, nanti pelan-pelan kita rapiin sambil buat seneng-seneng. Dan ada yang berubah, ini sudah dijadiin kopling. Tadinya otomatis tapi koplingnya juga agak-agak ajaib. Gua nggak tahu kenapa gigi 4-nya hilang. Tebakan gue sih kampas koplingnya habis, sama ada bunyi ker pada saat dikopling. Ini akan gue balikin normal lagi, back to automatic. Dan ini pak akan gue ganti baru. Aslinya nggak begini, dan ini udah dicoak nih. Aslinya nggak ada coakan ini. Terus nah ini nih yang bikin gue agak bingung. Ini sama sepupu gue ditinggiin biar nggak kepentok. Emang dulu sering kepentok kalau buat boncengan, dan saudara gue ini keluarga kelas berat semua. Jadi kalau boncengan ya pasti kepentok sih, gue yakin. Tapi ya gue nggak tahu ya, apakah dari as ini, dari shock breaker yang disambung ini dinaikin jadi agak-agak oleng atau gimana. Karena kemarin pas gue bawa itu selain dari tenaganya hilang, untuk seingat gue ini bisa lari sampai 120 km/jam dengan enteng pada saat dulu gue bawa. Tapi pas kemarin gue bawa itu buat lari nyentuh angka 60-70 tuh berat banget, kayak kopling selip. Emang sih koplingnya selip, gue tahu. Dan di bagian ban belakang ini kelihatan dia makannya nggak rata, karena mungkin faktor dari ditinggiin ya, dia makannya nggak rata, makan sebelah. Dan kalau pas gue lihat dari belakang tuh dia agak miring, mungkin faktor laka. Dan ini perlu dipres ulang, knalpot juga udah mencong. Jadi ya gue sih tahu sih ini jatuh berapa kali. Sama gue aja dulu waktu gue pakai belajar jatuh 2 kali. Nah sama sepupu gue dipakai dari tahun 2007 kalau gue nggak salah. 2007 itu sampai 2020 kemarin gue nggak tahu jatuh berapa kali.
Spakbor belakang juga pasti nanti gue coba gue cariin lagi karena udah bentuknya udah begini ya kan, nggak enak banget lah, udah burik udah burik bahasanya. Tapi overall untuk power gue harap sih bisa kembali normal karena ini adalah motor warisan. Gimana nantinya kita coba rapiin bareng-bareng, semoga aja bisa rapi total ya kan. Kita cariin lagi baut-baut yang hilang nih, bautnya nggak ada tuh kan. Terus tapi kalau rembes-rembes sih nggak ada, cuman ya beberapa besot-besot gini nih pelan-pelan bakal gue rapiin, dan ini akan jadi project restorasi gua. Semoga aja nanti bisa jadi normal lagi dan bisa buat seneng-senengan gua lah, karena ini motor bersejarah, hitungannya kayak warisan dari almarhum nyokap, makanya bisa balik lagi. Gua seneng banget walaupun terus terang kondisinya udah nggak kayak dulu. Gue yakin lah memang pasti sudah tidak akan seperti dulu lagi ya. Mau gimana, namanya juga motor bekas dan yang make masih cenderung anak muda. Dulu ini dipakai sama kakak sepupu gue, kakak sepupu gue sampai dia lulus, dipakai sama sepupu gue yang sepantaran juga sempet, tapi dia almarhum karena ada kanker ya. Terus dipakai juga sama adiknya sampai dia lulus. Nah ini udah ngasilin 2 lulusan, makanya dijual karena sepupu gue juga minta motor Namek walaupun ngerawatnya gue tahu sih itu bukan barang yang mudah dirawat. Nah untuk ya jeroannya ya begini, nggak terlalu rapih tapi masih bisa dipertahanin. Untuk direstorasi nanti kita bakal coba cek rangkanya, pretelin semua, press lagi, apakah bisa back to normal atau enggak. 100% sih gue nggak yakin, tapi kalau 90% mendekati normal gue yakin masih bisa. Dan mengingat juga kenapa yang gue masih senang dan gue masih yakin, suaranya itu masih halus-halus khas Yamaha. Digeber pun dia masih nggak ngebul, jadi ya masih cukup asik sih nih motor. Cuman agak telat respon gasnya. Mungkin perlu di tune up lagi, setel klep, dan kita bakal coba rapiin ini pelan-pelan. Karena kalau nggak ada ini gue nggak bisa naik motor dulu. Ini asal muasal gue bisa naik motor, jatuh juga sampai ditolongin sama tukang sayur. Anak SMP naik motor dari belajar pakai Legenda, udah agak lancar naik Legenda, dikasih ini sama si babe, tenaganya gede banget. Modar kan lo, jatuh ketiban motor. Lu udah tahu badan gue cuman selembar kan, badan selembar. Pada saat dulu gue naik ini motor itu kaki belum nyampe, jadi cuman jinjit jempol doang, ketiban lah sama motor kan, bingung ngangkatnya gimana itu dulu. Sampai akhirnya ya bisa kayak sekarang nih. Terus terang gue cerita sama bocah-bocah, udah ditawar karena nih motor termasuk langka. Kenapa gue bilang langka? Mesinnya paling bandel di antara Jupiter MX yang lain. Ini cikal bakalnya Jupiter MX yang sekarang MX King, dan ini dulu borosnya naujubillah min jalik. Akhirnya keluar Gen 2 yang beda karburator, dicekek dikit sama ada koplingnya, sampai akhirnya keluar yang bodinya agak runcing, sampai akhirnya keluar yang sekarang MX King, dan bentar lagi mau keluar MX King yang VVA. Ini mbahnya Jupiter MX pertama kali keluar. Tapi nanti bakal gua restore, bakal gua rapiin, dan gua bakal bikin ini motor biar motor tua jadi motor kekinian. Ya agak gua dovin dikit lah, karena zamannya dulu kan ya masih begini warnanya. Kalau sekarang sudah modelnya dov semua. Semoga jadi rapi. Setelah rapi nanti kita
review gimana di jalan naik motor tua ini, cikal bakalnya MX ceritanya. Sekian dari gua, ini cuman cerita intermezzo doang karena gua lagi seneng. Walaupun di situasi corona yang tidak mengenakan, tetap aja masih ada sesuatu yang bisa bikin gua seneng, yaitu ini motor. Ini warisan dan ini bersejarah buat gua. Dan ini yang mau gua restore duluan karena bajai gua lagi nggak bisa gua restore karena spare partnya nggak ada. Susah. Gua lagi cari donor mesinnya untuk gua hidupkan kembali, tapi yang itu costnya lebih mahal daripada ngerapiin ini. Ini bakal gue rapiin, bakal gue hidupin, dan gak akan gue jual. Ini legend. Sekian dari gue. Ini seru-seruan aja. Kita ketemu lagi nanti. Kita bahas lagi nanti yang delivery dan lain-lainnya kalau gue nemu cerita. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.